Muncul nama baru di pusaran kasus Ferdi Sambo, namanya Brigadir Frilian, hari ini bakal disidang etik. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menggelar sidang terhadap Brigadir Frilian Fitri Rosadi, FF, selaku mantan Babiro Provos Divisi Propam. Ia ikut terseret kasus Ferdi Sambo buntut ketidakprofesionalannya terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan, sidang KKEP akan dipimpin Brigjen Agus Wijayanto. Sidang tersebut digelar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Selasa tanggal 13 September tahun 2022 siang ini di Gedung TNCC Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Divpropam Polri Gedung TNCC, kata Nurul kepada wartawan, Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Hanya saja, Nurul tidak merinci detail dari perbuatan Brigadir Frilian. Dia hanya menyebut, dalam persidangan tim KKEP akan menghadirkan 4 orang saksi. Kompol SM, Ibda DDC, Bribtu FDA dan Barada S. Sadam, sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, katanya. Puluhan anggota Polri langgar etik, 5 sudah dipecat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat menyebut sebanyak 97 anggotanya telah diperiksa Inspektorat Pengawasan Khusus atau ITSUS terkait kasus pembunuhan yang menjerat Ferdi Sambo. Dari hasil pemeriksaan, 35 diantaranya diduga telah melakukan pelanggaran etik. Kami telah memeriksa 97 personel, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi, kata Listio saat rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 3 DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 lalu. Dari 35 anggota yang diduga melanggar etik, 18 diantaranya ditahan di tempat khusus atau patsus, sampai pada akhirnya, penyidik tim khusus bentukan Kapolri menetapkan 7 anggota sebagai tersangka obstruction of justice. Ketujuh anggota tersebut, yakni Ferdi Sambo, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Pol Agus Nurpatria, mantan Wakaden Bebiro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan PSK Subagaudit Baga Ketika Rowaprov Divisi Propam Polri Kompol Cuk Putranto, mantan PSK Subagriksa Baga Ketika Rowaprov Divisi Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubnit I Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Sejauh ini, dari ketujuh tersangka 4 diantaranya telah dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH alias dipecat mereka, yakni Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni, dan Agus. Ferdi Sambo dipecat lantaran terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Di sisi lain, dia juga melakukan pelanggaran terkait upaya menghalang-halangi pengungkapan kasusnya atau obstruction of justice. Sedangkan, Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo dijatuhkan sanksi PTDH lantaran turut membantu Ferdi Sambo dalam menutupi kejahatannya, salah satunya, yakni merusak CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan yang menjadi tempat kejadian perkara, TKP, pembunuhan Brigadir J. Sementara Agus melakukan 3 pelanggaran hingga akhirnya dijatuhkan sanksi PTDH. Ketiga pelanggaran tersebut meliputi merusak CCTV, tidak profesional saat olah TKP, dan terlibat permufakatan untuk menutupi kejahatan Ferdi Sambo. Selain 4 anggota tersebut, KKEP juga menjatuhkan sanksi PDTH terhadap mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Sanksi tersebut dijatuhkan karena Jerry tak profesional saat menangani laporan skenario pelecehan seksual istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang akhirnya telah dihentikan Bareskrim Polri. Atas sanksi yang dijatuhkan Hakim KKEP, Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni, Agus, dan Jerry kompak menyatakan banding. Bahkan, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan bantuan hukum kepada Jerry dalam proses hukum selanjutnya. Meski, kekinian Jerry bukan lagi menjadi anggota yang berdinas di Polda Metro Jaya.
Polda Metro Jaya sebagai Polda di mana yang bersangkutan pernah berdinas walaupun sudah ada telegram pemindahan menjadi Pamenian Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkan dalam proses selanjutnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Selain sanksi PDTH, Polri juga menjatuhkan sanksi demosi dan kewajiban menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan terhadap mantan Paurok Bagrenmin Divisi Propam Polri, AKP Diah Chandrawati dan mantan sopir Ferdi Sambo Barada Sadam. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Diah karena tak profesional dalam pengelolaan senjata. Sedangkan Sadam karena melakukan intimidasi kepada jurnalis ketika meliput kasus pembunuhan Brigadir J di sekitar rumah Ferdi Sambo. Selain itu, Polri juga menjatuhkan sanksi berupa kewajiban menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan terhadap mantan Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Pujiyarto. Sanksi ini dijatuhkan karena Pujiyarto tak profesional saat menangani laporan skenario pelecehan seksual putri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.